Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Danu Aji Nugroho dengan NPM 2241198 dari kelas manajemen 22C. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang memimpin perubahan dan inovasi. Memimpin perubahan dan inovasi adalah memimpin perubahan dalam suatu aktivitas yang dilakukan oleh seorang pemimpin atau sekelompok untuk mengarahkan dan mendorong organisasi atau kelompok dalam mengadopsi perubahan dan menciptakan inovasi baru. Hal ini melibatkan mengidentifikasi kebutuhan untuk berubah, mengembangkan strategi perubahan, dan mengelola proses inovasi untuk mencapai tujuan diinginkan. Memimpin perubahan juga perlu beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah meningkatkan daya saing, memungkinkan organisasi untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar yang terus berubah. Yang kedua yaitu peningkatan efisiensi, mengidentifikasi dan mengimplementasikan perubahan yang tepat dapat meningkatkan efisiensi operasional, menyebabkan perubahan ini efektif dan memberikan manfaat itu sendiri. Yang ketiga yaitu ketahanan organisasi, membantu organisasi untuk lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal. Ini menyebabkan lingkungan eksternal menjadi lebih teratur dan lebih berkembang dari yang sebelumnya. Yang keempat yaitu peningkatan motivasi dan keterlibatan karyawan. Ini manfaat yang keempat ini merupakan manfaat yang keempat ini yaitu inovasi dapat merangsang kreativitas dan motivasi di antara karyawan. Yang terakhir yaitu pengembangan produk dan keterlibatan karyawan. Memimpin perubahan dan inovasi dapat merangsang penciptaan produk atau layanan baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang secara terus-menerus. Ini dapat menyebabkan pasar lebih adaptif terhadap perubahan yang terjadi. Selanjutnya yaitu fungsi memimpin perubahan dan inovasi. Yang pertama yaitu penetapan visi dan strategi. Mengartikan visi sebagai perubahan dan inovasi yang diperlukan oleh perusahaan maupun organisasi dalam peningkatan daya saing di perubahan yang akan mendatang. Yang kedua yaitu mengelola perubahan, memfasilitasi implementasi perubahan dengan efektif dan minimalisasi resistensi. Yang ketiga yaitu menginspirasi dan mendorong, memimpin dan menginovasi perubahan, memotivasi orang-orang untuk berpartisipasi aktif dalam inovasi yang dilakukan. Yang keempat dan terakhir yaitu evaluasi dan penyesuaian. Mengukur dampak perubahan dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan. Berikut ini adalah kelebihan memimpin perubahan dan inovasi. Yang pertama yaitu ketangguhan organisasi. Organisasi menjadi lebih tangguh dan menjadi lebih siap menghadapi perubahan pasar dan teknologi yang terjadi pada era yang akan datang. Yang kedua yaitu inovasi berkelanjutan. Mendorong terus-menerusnya inovasi untuk menjaga relevansi kebutuhan pasar. Yang ketiga yaitu peningkatan kreativitas. Mendorong karyawan untuk berpikir di luar kotak dan menciptakan solusi baru dalam meningkatkan kreativitas otak karyawan. Yang keempat dan terakhir yaitu peningkatan kualitas. Memimpin perubahan dan inovasi membantu meningkatkan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan sehingga beragam produk yang bisa dipasarkan. Selain kelebihan, ada juga kekurangan memimpin perubahan dan inovasi. Yang pertama yaitu resistensi dari karyawan. Tidak semua orang menerima perubahan dengan baik, sehingga bisa timbul resistensi. Resistensi ini yang menyebabkan perubahan tidak selalu berjalan dengan normal.
Yang kedua yaitu biaya dan waktu. Implementasi perubahan dan inovasi seringkali membutuhkan sumber daya tambahan, sehingga efisiensi operasional terganggu. Yang ketiga yaitu resiko gagal. Memimpin perubahan dan inovasi, ada risiko bahwa perubahan itu tidak menjadi lebih baik atau inovasi tidak berhasil tidak sesuai dengan harapan. Yang terakhir yaitu kesulitan dalam implementasi. Tidak semua memimpin perubahan dan inovasi mudah diimplementasikan atau diintegrasikan dengan sistem yang ada. Dalam konteks manajemen dan kepemimpinan, kemampuan untuk memimpin perubahan dan inovasi merupakan keahlian yang sangat berharga untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang sebuah organisasi atau usaha. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang memimpin perubahan dan inovasi. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.